Untuk karakter di sini bukan hanya karakter pribadi, tetapi tadi karakter kebangsaan gitu ya. Jadi bagaimana sih karakter bangsa Indonesia itu? Salah satu orang Indonesia ya, ahli tentang Indonesia yang pernah menganalisis bagaimana karakter orang Indonesia itu seperti Muchtar Lubis ya. Muchtar Lubis itu salah satu tokoh Indonesia yang banyak sekali mempelajari tentang perilaku masyarakat Indonesia gitu ya. Banyak kritikannya ya, seperti misalnya kadang-kadang orang Indonesia itu ya lain dipikirkan, lain di hati, lain di ucapan ya, lain perbuatan. Nah, itu menjadi kritikan sebenarnya ya, yang mesti dirubah gitu ya. Oke. Dan yang lainnya ya, pendidikan, melalui pendidikan ada tadi kurikulum 2013 ya, meskipun itu hanya sebentar terus berganti. Itulah fenomena kurikulum kita di Indonesia ya. Setiap 5 tahun ya hampir berganti ya, tergantung menterinya ya. Nah, sementara dalam menerapkan kurikulum itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Itu tidak cukup waktu 5 tahun untuk sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Saya teringat pas Bapak dulu waktu KKN menerapkan 2013 itu masih banyak guru-guru ya, guru-guru bahkan itu di kota ya. Itu merasa bingung gitu. Apalagi guru di kampung ya. Nah, ingin menerapkan itu susah. Nah, guru-guru di kota saja itu belum selesai pembelajarannya, diganti lagi kurikulumnya. Jadi itulah fenomena di negeri kita. Karena kurikulum pendidikan kita tidak semata-mata dipikirkan untuk kecerdasan dan kebaikan Indonesia sendiri ya. Tergantung dari siapa, proyek apa, berapa dananya, itu bisa. Kalau tidak mengganti, itu bisa dikatakan tidak punya kerja gitu ya. Seolah-olah ya Kementerian Pendidikan cuma mengutak-atik saja kurikulum. Tapi di sisi lain kita apresiasi beberapa kurikulum belakangan ini yang mencoba memberikan perubahan pola pikir masyarakat selama ini ya. Kita dibohongi barat beberapa puluh tahun lamanya mengenai kecerdasan manusia, disebut sebagai EQ-nya itu ya, kecerdasan EQ-nya itu. Bahkan sudah ada pengujian sejauh seberapa EQ-nya itu. Ada penelitian mengatakan hanya sekitar 10% saja orang yang memiliki EQ yang 120 ke atas. Berarti ada sekitar 90% itu EQ-nya di bawah 100. Nah, apakah 10% di Indonesia ini bisa mengubah dunia? Itu belum tentu. Ternyata EQ itu tidak menjadi penentu kemajuan satu bangsa karena dia hanya kecerdasan intelektualnya saja. Maka orang-orang yang di sini yang misalnya ada generasi-generasi di sini yang hebat misalnya dari segi musik, bagus dari segi bahasa, itu kalau diuji secara EQ itu tidak lolos itu. Ya. Misalnya di sini ada yang jago piano, bisa jadi kalau itu dipoles terus bakatnya itu bisa menjadi pemusik dunia misalnya. Tetapi masuk di bangku kuliah, bangku sekolah, masuk bangku kuliah itu tidak diperlukan tuh. Itu enggak diuji. Jadi Anda terabaikan, Anda tetap harus mengikuti pola dasar matematika gitu kan, Anda harus ketentuan-ketentuan. Nah, ini yang menjadi masalah di negeri kita ya, sangat bermasalah itu. Di negara-negara maju itu dari kecil itu sudah ada profesor-profesor yang ditentukan, dipilih untuk menguji setiap anak. Karena dia akan mengetahui nanti anak ini kecenderungannya di sini, bakatnya di sini, dan itu dikembangkan. Itu diolah. Jadi pendidikannya tepat sasaran. Di negeri kita belum begitu ya, belum menerapkan itu. Ya. Menginginkan semuanya serba bisa gitu. Apa-apa dipelajari. Tapi kalau serius itu luar biasa itu. Itu kesempatan orang Indonesia, kecerdasan dan kemajuannya luar biasa seandainya serius itu. Selama ini kan pendidikan kita nggak serius, anak-anak sekolah juga nggak serius. Gitu. Bayangkan ada teman saya waktu madrasah aliyah, bahkan waktu pernah di SMA, itu sampai 1 tahun cuma 1 buku yang selalu dibawa dalam 1 semester itu. Ternyata sudah ada bahasa Indonesianya, matematikanya, geografinya, ada semua di situ. Nah, setelah ujian semester ibunya mengambil kertasnya itu dibuat membungkus kacang ya, kacang yang habis digoreng itu. Habis ilmunya itu. Ya, itu fenomena negeri kita itu. Jadi ibaratnya dia hanya membawa satu buku saja ya, misalnya itu dikantongin di saku celananya itu dalam 1 semester itu. Jadi ilmunya cuma di situ.
Itu fenomena di negeri kita. Maka tradisi membaca yang mempengaruhi karakter keindonesiaan kita untuk maju, ya ada yang tadi yang bagaimana kalau kebudayaan kita sendiri kita tidak bangga gitu. Itu kan salah satu ciri kemunduran satu bangsa menurut penelitian Thomas Liskona ya, salah satu pakar pendidikan dan pakar karakter dari barat itu. Thomas Liskona itu yang Bapak dulu teliti waktu pasca sarjana mengenai pendidikan karakter itu yang saya teliti. Kenapa? Karena kecenderungan dia tidak percaya diri. Yang kedua, ada rasa tidak membanggakan itu. Contoh misalnya begini, ada dari sini misalnya disebut di media terus kabupaten ini adalah kabupaten termiskin di Indonesia misalnya. Itu kan Anda malu pasti itu. Ya Anda malu, kalau bisa janganlah diungkit itu kita dari mana, kita nggak bangga gitu ya. Nah, orang Indonesia sendiri yang tidak bangga dengan keindonesiaannya itu bisa saja disebabkan karena prestasi keindonesiaan selama ini tidak menarik gitu di mata dunia. Bisa saja simbol keindonesiaan kita misalnya presiden, wakil presiden ketika bicara di luar negeri memalukan misalnya. Itu kan bisa mempengaruhi karakter kebangsaan kita. Kita percaya diri apa enggak sih sebagai orang Indonesia? Itu mempengaruhi. Nah, faktor yang lain adalah kemiskinan tadi. Kita negara yang banyak sekali utangnya misalnya, miskinnya dan macam-macamnya. Ya, beberapa hari yang lalu ada berita bahwa di negeri kita masih ada orang yang hidup di hutang ya, dengan anaknya itu memakan daun-daun. Itu bayangkan orang Indonesia luar biasa kekayaannya dinikmati para pejabatnya, tapi masih ada sekarang orang Indonesia itu yang makan daun di hutang. Ya. Itu lihat ada beritanya itu viral. Dan itu sudah beberapa tahun, sekitar 4 tahun ya tinggal di situ di dalam hutang itu. Ya, kemana selama ini ya uang negara yang begitu banyak ya. Nah, hal-hal seperti ini kan membuat generasi Indonesia tidak percaya diri itu. Nah, yang paling berbahaya yang harus diantisipasi ketika generasi satu bangsa sudah tidak percaya lagi gitu. Sudah tidak percaya diri lagi pada bangsanya, pada pemimpinnya, itu menjadi satu indikator kemunduran satu bangsa gitu ya. Itu yang menjadi catatan penting ya, dalam memajukan karakter. Nah, karakter yang lain yang bisa mempengaruhi selain faktor yang disebutkan tadi adalah kejiwaan. Beberapa pakar mengatakan bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh kejiwaan. Ketika karakternya buruk, itu bisa jiwanya sebenarnya ada ke masalah gitu. Bisa sangat dalam masalahnya, bisa karena pribadinya yang selalu bertentangan itu. Kemudian penyebab dari jiwa yang sakit itu, jiwa yang tidak sehat itu keluhan, apa-apa mengeluh gitu. Bayangkan baru bangun tidur saya sudah mengeluh, wah, itu jadi masalah itu. Apalagi kalau cowok mengeluh, aduh gimana gitu. Jangan diperlihatkan ya, meskipun Anda sangat berat sekali, jangan diperlihatkan pada lawan jenisnya itu tentang keluhan Anda. Anda akan dilihat orang yang sangat lemah sekali gitu. Jadi itu Anda harus berdiri kokoh ya, tidak boleh ada mengeluh gitu. Apalagi terlihat malas di depan orang-orang, itu bahaya ya. Nah, sifatnya dari baca saja buku karakter dari pakar karakter tentang itu yang dirilis oleh Liskona, misalnya ada minimal 10 karakter yang sangat berbahaya pada bagi satu bangsa atau sebagai manusia, seperti etos kerja yang menurun itu. Etos kerja yang menurun itu bahaya ya. Semangat belajar yang kurang ya, semangat bekerja yang kurang. Anda sebagai pelajar kan bukan sebagai orang yang bekerja keras secara fisik gitu. Berarti Anda bekerja keras secara otak gitu, secara lisan, secara tulisan. Itu disebut sebagai etos kerja. Nah, seorang mahasiswa itu harus produktif. Itu namanya etos kerja yang bagus. Salah satu etos kerja yang tidak bagus ketika menurunnya semangat belajar ya, berprestasi, menulis, itu berkarya itu. Nah, hal yang harus kita waspadai juga dan antisipasi adalah hasil penelitian beberapa tahun yang lalu mengenai tradisi membaca orang Indonesia gitu. Dari dari PBB, ada satu penelitian dari PBB namanya UNESCO itu merilis beberapa tahun yang lalu bahwa mengapa orang Indonesia tidak begitu cepat maju, karena tradisi membacanya yang kurang gitu. Bayangkan tradisi membaca orang Indonesia itu 0,01 itu. Artinya perbandingannya setiap 1000 orang generasi Indonesia hanya satu yang serius membaca. Bayangkan itu bagaimana kemunduran kita selama ini. Orang Jepang, orang Jerman itu negara maju, dalam 1 tahun itu minimal 20 buku telah selesai dia baca. Nah, tahun 2016 saya membaca satu penelitian bahwa dari PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, menulis tradisi membaca orang Indonesia itu dia membaca buku 27 halaman dalam 360 hari. Ya, artinya
dalam 1 tahun itu hanya 27 halaman rata-ratanya. Atau dalam 1 hari, dalam 1 halaman itu ditempuh 14 hari. Ya, misalnya orang Indonesia itu Anda membaca buku, judulnya itu 14 hari baru Anda buka lagi. Ya, setelah Anda beli buku ya. Apalagi kalau nggak ada bukunya, itu lebih parah lagi. Ini yang sudah ada bukunya. Jadi Anda baca judulnya, sekarang Anda kata pengantarnya, Anda selesai baca, 14 hari baru bisa dibuka lagi. Itu rata-ratanya begitu. Bayangkan parahnya itu. Negara maju indikatornya seperti Jepang ya, seperti negara yang maju juga seperti Australia, itu minimal 20 buku yang sudah dibaca selesai itu dalam 1 tahun. Indonesia hanya 27 halaman rata-ratanya ya. Itu sangat berbeda sekali ya. Ini karakter yang mesti diperbaiki ya. Ya, meski disadari secara pribadi itu ya. Itu yang harus dirubah. Mungkin seperti itu yang